Haleluya. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada kalanya Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, ya, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita lihat di dalam kehidupan kita hari-hari ini, itu yang saya juga alami dalam kesempatan kemarin, bahwa hasil pemeriksaan PCR menyatakan bahwa saya positif COVID, ya, dengan CT 26, sekian. Tetapi itulah hal yang luar biasa yang boleh saya sampaikan, karena sesungguhnya hal ini juga sudah disampaikan oleh dokter sebelumnya. Ketika itu saya mengalami gangguan secara pencernaan, ya. Saya berpikirnya bahwa ini adalah asam lambung saya naik dan seperti itu. Dan saya mengalami mual, pusing, bahkan juga saya mengalami menggigil, ya, menggigil hebat pada tanggal 1, ya, 1 Januari. Dan dalam kesempatan itu, seperti yang saya sudah sampaikan, saya takut mati pada saat itu. Dan saya cuma takut matinya begini, dalam keadaan seperti itu, kalau saya mati, saya sedang dalam keadaan sakit. Saya tidak mau mati, tetapi saya dalam keadaan sakit, yang artinya orang akan memaklumi lah. Nah, disitulah makanya saya bertekad seperti yang sudah kita lakukan sampai pada kesempatan hari ke-15 ini. Setiap pagi jam 6 pagi saya akan bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa, untuk kita bersyukur, ya, dan juga merenungkan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan saya melakukan apa yang menjadi isolasi mandiri selama 12 hari kurang lebih, dan pada tanggal 12 saya ke dokter untuk memastikan, ya, dan dokter mengatakan bahwa mengingat apa yang sudah terjadi selama 12 hari, ya, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara melewati itu, karena memang saya tidak menggunakan obat COVID, ya, antibody maupun juga antivirus, karena memang belum dinyatakan saya positif COVID. Nah, pada tanggal 12 itu saya ke dokter, dan dokter menyatakan kalau saya tes antigen pasti ya nanti hasilnya negatif. Tetapi kalau saya PCR nanti itu akan ada hasilnya, bisa jadi itu positif. Namun untuk memastikannya saya tes darah, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tes darah tepi, dan di tes darah tepi itu sendiri pun akan ketahuan apakah memang ada virus corona yang masih hidup atau tidak. Nah, setelah saya dites darah bersamaan juga dites PCR, ya. Namun tes PCR itu 2 hari sesudah tes baru hasilnya keluar. Tetapi tes darah itu membutuhkan waktu setengah sampai 1 jam, ya, melihat hasil laboratoriumnya. Puji Tuhan, dalam hasil laboratoriumnya bahwa saya hanya trigliserid aja, trigliserid yang tinggi, tetapi secara virus sudah tidak ada, secara virus itu sudah negatif. Nah, tetapi dokter sudah mengatakan bahwa nanti Pak, kalau Bapak tes PCR nanti akan kelihatan positif. Nah, positifnya ini apakah memang dia itu virus yang hidup atau istilahnya bangkainya virus. Nah, itu dia. Nah, untuk memastikannya adalah tes darah. Maka saya dites darah, hasil tes darah sebenarnya sudah negatif, ya, hanya trigliserid yang tinggi. Nah, itulah yang menjadi apa yang saya alami pada hari kemarin tanggal 14 Januari. Saya mendapatkan hasil positif, ya, gitu. Tetapi akhirnya saya tahu bahwa sebagai yang sudah diprediksi dokter bahwa itu bisa saja bangkainya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Terima kasih loh buat atensi dan juga dari beberapa Bapak Ibu Saudara yang juga langsung mendoakan saya, lalu juga memberikan bantuannya melalui obat-obat yang ada, ya. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara. Tetapi intinya saya sudah melewati fase itu, ya. Walaupun dokter mengatakan bahwa saya tetap harus isolasi mandiri, ya. Saya harus isolasi mandiri dan saya tidak boleh berinteraksi dengan keluarga saya, ya. Tapi itu dia, puji Tuhan, ya, anak-anak saya sehat, ya, istri saya juga sehat. Kemarin juga sudah dites antigen istri saya, hasilnya negatif, ya. Nanti akan dites kembali karena memang dalam kesempatan itu harus tes beberapa kali untuk memastikan, ya. Dan saya bersyukur dalam anugerah Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah hal yang juga dialami kurang lebih, ya, oleh seorang nabi Tuhan, yaitu yang bernama Elia, ya. Nah, ini yang juga mau saya sampaikan buat setiap Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan apa yang dialami
oleh Elia, yang saya pikir juga adalah hal yang sama. Mungkin ada orang yang berpikir begini, bukankah hamba-hamba Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Allah? Kenapa kok harus mengalami sakit yang juga dialami oleh orang-orang yang bahkan ya kan seolah-olah tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bukankah saya sudah menjadi orang percaya? Bukankah saya sudah ikut Tuhan? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah membaca Alkitab dan sebagainya? Ingat pujian tadi saya katakan, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka itu harus terjadi, ya. Tetapi ingat, sesuatu yang diizinkan Tuhan bukan untuk menghancurkan dalam kehidupan anak-anaknya. Itulah hal yang saya alami. Tuhan izinkan selama kurang lebih 12 hari saya mengalami COVID, yang mana saya tidak tahu bahwa saya itu COVID. Yang saya cuma berpikir saya sakit lambung, dan itu serangannya cukup lumayan hebat, ya. Saya hanya berpikir bahwa saya masuk angin, dan itu badan saya sakitnya, menggeretaknya itu lumayan lah, lumayan, ya kan, namanya orang kayak masuk angin, makan susah dan sebagainya. Puji Tuhan, saya harus diizinkan Tuhan melewati itu semua. Jadi kalau ada orang yang mengalami COVID-19 yang ada, saya pernah mengalaminya, ya. Mungkin ini adalah mungkin ya Bapak Ibu Saudara, ya, karena beberapa waktu sebelum itu pun saya tidak memeriksanya, hanya ciri-cirinya sama. Salah satunya sakit perut, mules-mules, dan penciuman hilang, ya. Saya terjadi itu pada bulan Maret, pernah terjadi di awal-awal tahun 2020, bulan Maret. Lalu juga bulan Juli saya pernah mengalami juga penciuman saya yang berkurang. Dan yang lebih hebatnya ya pada kesempatan awal tahun 2021 ini, ya. Selama 12 hari saya tidak konsumsi obat COVID, tetapi saya mengkonsumsi vitamin C, D, dan E, seperti itu kurang lebih. Nah, itulah makanya dalam kasih sayang Tuhan, dalam anugerah Tuhan, saya sebagaimana yang Bapak Ibu saudara lihat, sehat walafiat, ya. Dan tentunya ini adalah karena kasih sayang Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih juga buat doa-doa Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul pada tanggal 1 sampai tanggal 12 banyak juga yang saya doakan berkaitan dengan kegangguan kesehatannya. Saya tidak tahu kalau saya sedang juga menderita COVID, ya kan. Tetapi itulah yang Tuhan izinkan, dengan memotivasi rekan-rekan pendeta lainnya yang saya tahu mereka juga terpapar virus corona. Saya mendoakan melalui beliau, dan saya juga memberikan dorongan untuk tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, begitu ya. Sampai pada tanggal 14 kemarin saya melihat hasil PCR saya adalah positif. Nah, itu yang saya mau setiap kita pun juga demikian, ya. Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, pasti kita tidak akan kuat. Itu sebabnya yang menjadi serangan dari COVID-19 ini adalah ketakutan, ya. Ketakutan yang sedemikian rupa, makanya saya mencoba mengalihkan pikiran saya setiap kali hal seperti itu. Kalau ditanya, Pak Pendeta mengalami sesak napas nggak? Sesak, ya kan begitu. Saya mengalami sesak napas juga, tetapi itu dia. Saya coba berdoa, saya coba untuk mengalihkan pikiran saya akan kebaikan-kebaikan Kristus, ya. Ini cuman sharing saja. Jadi saya kalau hari-hari sore itu kan, dimana mulai sesak-sesak seperti itu, saya cuman ingat, waktu sore-sore begini, waktu saya kecil, saya main bola, saya lari-lari sama teman saya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu tekanan hebat dalam pikiran saya, ketakutan yang hebat itu, saya langsung alihkan ke situ. Nanti saya alihkan lagi bersama dengan Tuhan. Nah, itu nanti dia tekanan lagi, saya alihkan lagi. Jadi seperti itu, saya berpikir lompat-lompat. Saya hanya mengingat masa-masa indah dalam hidup saya. Ya, waktu kecil saya main bola, saya lari-lari, saya berenang, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang saya lakukan selama kurang lebih 12 hari sebelum saya periksa hasil, dan hasilnya adalah positif, ya. Dan itu yang melewati, yang membuat saya lewat dari apa yang menjadi tekanan-tekanan ketakutan, ya. Jadi saya berdoa, saya mulai bersyukur gitu. Seperti itulah hal-hal yang boleh saya sharing, ya. Nah, ini juga yang harus juga Bapak Ibu saudara lakukan, ya. Ingat-ingat aja yang baik, ingat-ingat aja yang baik. Kenapa? Karena memang dokter mengatakan bahwa ini virus 1000 wajah. Jadi 1000 wajah itu maksudnya begini, virus ini akan menyerang orang dalam apa yang menjadi kelemahannya. Kalau kita takut, maka dia sikat dari ketakutan. Seperti itu. Kalau kita mengalami gangguan penyakit, misalnya diabetes, dia akan serang dari posisi itu. Jadi dia akan mencoba menyerang dari sisi kelemahan kita. Nah, saya tetap yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara
bahwa firman Allah ya dan amin. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Itu yang saya bangun. Hati saya senang-senangkan saja. Saya mikir tentang yang baik-baik saja. Saya mikir tentang yang indah-indah saja. Dan itulah yang memampukan saya selama kurang lebih 12 hari saya ada di dalam keadaan COVID yang saya tidak tahu bahwa saya COVID. Ya, saya hanya merasa bahwa saya sakit lambung, dan akhirnya setelah pernyataan PCR kemarin saya COVID, maka mulailah obat-obatan yang berkaitan dengan antivirus, antibody dan semuanya. Wow, itu cukup banyak Bapak Ibu Saudara ya. Cukup banyak yang diberikan kepada saya. Saya harus konsumsi itu. Puji Tuhan ya. Memang ada reaksi setelah saya minum obat itu, ada reaksi. Saya cukup sakit perut ya, mules mulai bereaksi, dan sedikit ada sesak pada kesempatan kemarin. Puji Tuhan, tetapi itu yang saya boleh lalui bersama dengan Tuhan, sebagaimana yang Bapak Ibu saudara lihat pagi hari ini ya. Saya sehat, saya kuat, saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu saudara. Mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 19 mulai dari ayat yang pertama ya. Saya mau melihat hal ini adalah hal yang kurang lebih sama lah ya. Jadi kalau kita mengukurnya, apakah hamba-hamba Tuhan boleh mengalami atau kenapa mengalami hal-hal seperti itu? Ini juga yang terjadi sama Elia ya. Hari ini pun saya turut berduka cita, mengucapkan selamat jalan buat rekan saya ya, buat juga sahabat saya, bahkan juga adalah sebagai rekan sepelayanan pada masa itu, yaitu Bapak Pendeta Paulus Sugiarto, karena pada hari ini jam 1 pagi beliau juga sudah dipanggil Tuhan ya. Dan beliau ada histori sakit yang lama, jadi bukan karena COVID, tetapi pada kesempatan hari ini saya juga turut berempati kepada keluarga yang ditinggalkan, Ibu Ana dan juga anak-anak yang ada ya. Melalui channel ini saya juga turut berempati. Puji Tuhan, haleluya. Nah, mari kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 pada ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan semua kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini dalam satu peristiwa, kalau kita membaca selanjutnya, bagaimana Elia pada waktu itu mengalami gangguan mentalnya, atau dengan kata lain mengalami kelelahan secara mental. Ketika dia sudah membunuh nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera, apa yang terjadi? Maka dikatakan Izebel dengan murkanya dia berkata kepada Elia bahwa esok pagi kamu juga akan mati seperti nabi-nabi yang engkau bunuh. Bayangkan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seorang Elia yang begitu luar biasa, memiliki kuasa, memiliki hal yang dahsyat di dalam kehidupannya. Dia memenggal dan memotong nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera pada saat itu, dan itu tidak jumlah yang sedikit ya, dengan ratusan orang yang dia bunuh pada saat itu. Tetapi kalau kita kembali melihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ini, pada ayat yang keempat, apa yang dia katakan?
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Haleluya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Seorang Elia yang luar biasa, yang mampu untuk melawan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera yang ada itu. Tetapi dalam kenyataan ketika ia diancam oleh seorang Izebel, apa yang terjadi? Dia ingin mati. Dan saya mau katakan apa yang menjadi korelasi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Buat saya gambarkan Izebel itu seperti virus corona, ya. Ketika orang dinyatakan positif, ya, itu kesannya kayak orang itu sudah tereksekusi, harus mati. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya ketakutan yang hebat seperti itulah yang akhirnya justru membawa seseorang masuk ke dalam dimensi yang justru membinasakan hidupnya, ya. Kurang lebih seperti itu saya melihatnya. Saya renungkan firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Wow, seorang Elia yang luar biasa, iya kan? Dan saya belajar dari firman Tuhan ini, saya tidak mau mengalami hal tersebut. Mungkin ada orang yang berkata, waduh, Pak Pendeta kalau ngusir setan aja, setan kalang kabut, ya kan? Tapi tiba-tiba ketika dinyatakan sebagai pasien ataupun juga sebagai orang yang terkena COVID, lalu saya mau stres, lalu saya mau ketakutan, lalu saya bilang saya mau mati. No. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Belajar dari Alkitab, bagaimana Elia yang begitu luar biasa dalam pelayanannya. Tetapi sampai pada titik ketika Izebel menyatakan dia harus mati, maka itulah yang terjadi. Dia mulai ketakutan, dia mau mati saja. Saya mau katakan, mungkin bukan masalah COVID saja dalam hidupmu. Mungkin masalah hutang piutang, mungkin masalah sakit penyakit lainnya selain COVID, ataupun juga persoalan-persoalan hidup lainnya, di mana engkau berkata bahwa mati nih, saya lebih baik mati saja, karena saya harus melunasi hutang piutang yang sekian miliar, yang sekian ratusan juta dan sebagainya. Ataupun juga kita saat ini sedang mengalami penyakit, bisa saja itu cancer, bisa saja itu penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya yang kata dokter bahwa tidak ada lagi kesempatan hidup. Saya mau katakan, janganlah kita seperti apa yang dialami oleh Elia, di mana dia mengalami depresi, dia mengalami tekanan mental yang hebat dari seorang yang bernama Izebel. Saya cuma pikir-pikir, Izebel ini luar biasa ya. Ya, dia cuma ngancam Elia, seorang hamba Tuhan. Wih, ketakutan. Makanya yang Alkitab katakan di akhir zaman ini, hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Saya mau tunjukkan satu ayat apa yang terjadi di akhir zaman, ya. Hal ini juga yang akan terjadi dalam kehidupan, ya. Seorang wanita, hati-hati. Karena apa? Karena jelaslah spirit ini ada, ya. Dia akan terus ada, bukan hanya dia menekan dalam kehidupan seorang seorang Elia, tetapi juga dikatakan dalam Wahyu. Ini adalah Alkitab yang mencatatnya, ya. Seorang wanita yang dikatakan demikian dalam Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, perhatikan di sini bahwa spirit Izebel ini akan terus berlangsung, Bapak Ibu Saudara. Ya, spirit Izebel ini seperti yang saya katakan, sebagaimana dia mengintimidasi Elia, sebagaimana dia menekan Elia, maka di akhir zaman pun spirit Izebel ini pun akan ada. Untuk apa dikatakan? Dikatakan mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Perhatikan di sini, akan ada spirit yang akan
terjadi di akhir zaman, yaitu spirit Isabel. Nah, kalau hari-hari ini sih saya melihatnya spirit Isabel ini ya seperti apa yang dialami oleh banyak orang, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini ya. Orang tuh begitu takut ketika dikatakan positif atas apa yang terjadi dalam dirinya. Wah, rasanya mau mati saja ya kan. Nah, itulah yang boleh kita pelajari pagi hari ini. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang menjadi penyebab Elia, seorang hamba Tuhan, begitu mendengar bahwa apa yang dikatakan oleh Isabel, dia harus mati, maka dia akan mati, dikatakan demikian ya. Nah, ini adalah hal yang mengganggu mental daripada Elia. Apa yang terjadi? Yang pertama, ada ancaman yang nyata-nyata ya. Ada ancaman yang nyata-nyata bahwa Isabel akan mencari Elia untuk dibunuh ya. Bukankah hal ini juga yang kita alami, di mana adanya orang yang mengancam kita, di mana adanya orang yang berusaha untuk menjatuhkan karir kita, mencoba untuk menfitnah kita, mencoba untuk melakukan hal-hal yang membuat kita akhirnya menjadi dikatakan tidak baik dan sebagainya, sebagai serangan-serangan yang coba dilakukan. Dan ini yang terjadi ya. Bukan hanya sampai di situ, bahkan di dalam dunia okultisme pun ya, serangan guna-guna, serangan kuasa-kuasa kegelapan pun dilakukan di dalamnya. Nah, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Elia, jelas ada ancaman yang menakutkan. Sama seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Ada ancaman yang menakutkan, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita, belajar dari Elia, kenapa Elia mengalami depresi, mengalami kelelahan di dalam mentalnya, karena ada ancaman yang nyata-nyata ya. Nah, kalau kita sedang mengalami hal yang terjadi sebagaimana yang saya katakan tadi, saya mau katakan tetap berserah kepada Tuhan ya. Kita lihat dulu nih penyebab-penyebab apa yang terjadi sebelum nanti langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Elia ya. Jadi yang pertama yaitu adanya ancaman yang mengancam, yang nyata ya. Yang kedua selanjutnya bahwa Elia mengalami keadaan di mana dia terbakar habis. Jadi dia lelah secara fisik maupun secara mental ya, di mana dia melakukan pertempuran sebagai kontes doa di Gunung Karmel. Nah, ini juga perlu kita pahami dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Karena pada kenyataannya Elia setelah dia selesai melakukan peperangan di Gunung Karmel ya, di mana dia mengalami kelelahan secara fisik yang sedemikian rupa, kelelahan secara mental, kelelahan secara spiritual. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kondisi yang akan kita alami sebagaimana yang dialami oleh Elia jugalah ada ketika kita sedang mengalami kelelahan fisik, kelelahan mental, dan kelelahan secara spiritual ya. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Kita berpikir tentang bekerja, menghasilkan uang dan sebagainya secara terus-menerus tanpa istirahat. Itu yang akan menimbulkan kelelahan secara fisik ya. Kita juga berpikir secara mental ya, apa yang terjadi sebagai kerugian-kerugian yang kita alami maupun juga kegagalan-kegagalan yang kita alami. Nah, ini pun juga merusak apa yang menjadi atau akan terjadi kerusakan mental. Juga akhirnya apa? Kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman Tuhan. Itu yang akan menghancurkan secara spiritual. Jadi kalau dikatakan bahwa saya dekat dengan Tuhan, saya cinta dengan Tuhan, gampang saja mengenalinya. Kata Alkitab, bagaimana mungkin kamu dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ya, sementara yang kelihatan saja kamu tidak mengasihi. Apa yang kelihatan? Alkitab. Alkitab yang kelihatan aja kita tidak bisa mengasihinya dengan membacanya, dengan merenungkannya. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Bohong. Ya, firman Allah jelas berkata demikian kok.
Itu sebabnya orang-orang yang mampu mengasihi Allah, dia akan terlatih untuk mengasihi apa yang terlihat. Tetapi untuk yang terlihat saja sebagai sosok darah dan daging, siapa darah dan daging? Bisa saja itu adalah istri, suami, anak-anak kita, orang di sekitar kita yang tidak bisa kita mengasihinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Omong kosong. Omong kosong. Nah, omong kosong ini yang kadang-kala terus kita kembangkan sebagai sesuatu yang mengcover, sebagai sesuatu yang memanipulasi diri kita. Ya. Tanya hatimu, tanya jiwamu, apakah benar yang engkau katakan dengan yang engkau lakukan? Supaya apa? Supaya engkau tidak terbakar habis ketika engkau mengalami tekanan secara mental maupun secara spiritual. Haleluya. Inilah hal yang terjadi dalam kehidupan Elia. Dia terbakar habis secara fisik, secara pikiran, secara mental, secara spiritual. Yang membuat dia akhirnya apa? Ketakutan. Ketakutan akan kematian. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya, ada hal yang mengalami atau yang dialami oleh Elia, yaitu apa? Harapan yang tidak realistis gitu loh. Ya, ini yang terjadi. Dia berharap dengan disembelihnya nabi-nabi Baal, nabi-nabi Ahasveros yang ada itu ya, maka apa yang terjadi? Maka dia berpikir bahwa dalam kesempatan kemudian Izebel maupun juga Ahab, dia pasti akan menjadi percaya kepada Allah. Tetapi tidak dalam kenyataannya. Justru Izebel malah mau mengancam membunuh Elia. Ketika Elia berhasil membunuh nabi-nabi Baal yang ada, justru sebaliknya Izebel tidak bertobat, Ahab tidak bertobat, malah justru akan menyerang balik kepada Elia. Nah, inilah yang kadangkala yang menjadikan mentaliti seseorang itu hancur. Kenapa? Karena memiliki harapan-harapan yang tidak realistis gitu loh. Dia berharap dengan mimpi-mimpi yang terlalu jauh, ya. Bagaimana mungkin sukses dan berhasil tanpa ada penyertaan Tuhan di dalamnya? Lalu dia berharap bahwa pastilah Tuhan berbelas kasihlah, akan memberkati, akan menolong saya. Bagaimana mungkin Allah bisa bertentangan dengan firman-Nya? Kalau hidup kita nggak benar, lalu kita mencoba untuk memanipulasi Allah dengan berkata, saya benar kok, saya benar kok, saya benar kok. Nggak bisa, kata Tuhan Yesus, lihat dari buahnya. Haleluya. Inilah yang kadang-kala membuat banyak orang-orang mengalami stres, mengalami depresi, bahkan pengen mati rasanya. Kenapa? Karena dia memiliki pengharapan yang gak realistis. Haleluya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Jangan sampai akhirnya ketika ada ancaman nyata dalam kehidupan kita, kita menjadi cemas, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Yang kedua, jangan sampai akhirnya kita mengalami burnout, terbakar habis, ya, dimana kita capek secara fisik, capek secara pikiran, capek secara mental, capek secara spiritual, ya, dan itu yang akan terjadi, yaitu kehancuran secara mentality. Dan yang ketiga, jangan terlalu berpikir yang tidak realistis, ya. Kita tidak dalam hidup yang aneh-aneh sebagai orang percaya, seperti seolah-olah bim salah bim seperti itu, ya, dengan password yang ada, bim salah bim jadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. No, ada hal-hal di dalam nama Yesus yang harus kita lakukan bagian kita, ada hal-hal di dalam nama Yesus yang mana Allah kerjakan di dalam bagiannya. Jadi kita harus bijak dalam hal ini, sehingga kita tidak membabi buta di dalamnya, ya. Dalam kesehatan pun demikian. Ada bagian di mana saya harus istirahat, ada bagian di mana saya harus mengerjakan apa yang harus saya kerjakan di dalamnya, dan ada bagian Tuhan di dalamnya di mana Tuhan mengerjakan bagiannya sendiri. Nah, ini harus kita mengerti supaya ada kerjasama yang baik kita dengan Tuhan. Haleluya.
Ya, dan akhirnya apa yang membuat Elia mengalami hal-hal yang seperti itu? Pada puncak keletihan dan keputusasaannya, Elia diliputi dengan perasaan apa? Perasaan self pity, mengasihi diri sendiri. Nah, ini dia ya. Ketika dia menjadi orang yang mengasihi diri sendiri, maka dia akan menjadi seorang yang bermental sebagai korban, bermental sebagai orang yang perlu ataupun yang selalu minta dibelas kasihani. Tolong saya, tolong saya, tolong saya, tolong saya orang begini, orang begitu dan sebagainya. Saya mau katakan keadaan inilah yang membuat kita akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya mati kemudian. Semua juga pasti mati, tetapi mati yang sangat menyedihkan adalah mati ketika orang yang hidupnya selalu minta dibelas kasihani. Ya, inilah hal-hal yang menjadi masalah dalam kehidupan daripada Elia. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu secara kasih dalam Tuhan, biarlah dalam kesempatan pagi hari ini, ya, sebelum kita boleh memasuki kehidupan kita sepanjang hari ini, jangan sampai kita mengalami keletihan secara mental yang dialami oleh Elia, ya, yaitu takut dengan ancaman, ya, dengan ancaman yang ternyata benar itu ada yang namanya virus corona, ya, dan kita nggak perlu takut yang berlebihan, ya, tetapi kita harus menggunakan protokol kesehatan secara baik. Lalu juga ingat jangan sampai kita mengalami keletihan, ya, kita harus perhatikan betul waktunya kita, ya, keletihan secara fisik, secara pikiran, secara mental maupun juga secara spiritual, ya. Yang ketiga selanjutnya, jangan sampai kita memiliki harapan yang tidak realistis, ya, terlalu berlebihan, ya. Yang keempat selanjutnya, kita itu terlalu self pity, ya, terlalu mengasihi diri sendiri. Ayo keluar dari zona itu. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami ataupun melewati keletihan secara mental tersebut? Yang pertama, kalau kita kembali melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Allah dalam ayat yang kelima dalam kisah raja-raja ini, kembali kita lihat, ya, dalam 1 Raja-Raja 19 pada ayat yang kelima dikatakan demikian. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Perhatikan di sini, ya. Apa yang bisa kita perhatikan di sini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di mana dikatakan bahwa ia tidur dan beristirahat, di mana akhirnya Elia bisa menemukan kembali keseimbangan secara fisik, secara mental maupun secara spiritual, ya, dan akhirnya ia boleh kembali segar setelah istirahat. Jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan? Buat saya adalah memiliki kesadaran untuk istirahat, ya. Kita harus memiliki waktu di mana kita harus istirahat, ya, di mana kita harus memiliki refreshment, ya, yaitu penyegaran, ya. Orang kalau dia sudah mengalami istirahat, biasanya dia akan mengalami yang namanya kekuatan baru. Nah, ini penting. Ada saatnya kita harus istirahat dengan pikiran kita, dengan apa yang menjadi perasaan kita, dengan apa yang menjadi kemarahan-kemarahan kita, ya. Kita harus istirahatkan diri kita, ya. Yang kedua, bicara tentang istirahat itu bukan hanya penyegaran tetapi juga adalah relax, ya. Relax di sini adalah ada saatnya kita harus santai, di mana dalam keadaan relax biasanya otak manusia itu pada posisi gelombang alfa, yaitu adalah gelombang yang menimbulkan kegembiraan, ya, yang menimbulkan sesuatu yang mendorong imun untuk lebih kuat, ya. Jadi seperti itu. Jadi imun itu dihasilkan dengan cara kita merilekskan diri, merilekskan pikiran, ya. Jangan sampai akhirnya kita mengalami masalah karena tidak bisa rest, tidak bisa istirahat, dan tidak bisa relax. Nah, ini adalah hal yang harus kita bangun. Yang pertama, yaitu kita harus beristirahat, ya. Yang kedua, selanjutnya kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, ya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Perhatikan di sini dan baca selanjutnya apa yang terjadi. Maka yang kedua, di mana Elia kembali menemukan Tuhan, ya, ada rediscover God. Nah, ini penting, ya, kita harus kembali bertemu dengan Tuhan. Beberapa ayat Alkitab juga bisa kita lihat bagaimana dalam keadaan-keadaan yang ada, maka Musa pun juga kembali bertemu muka dengan Allah, ya, di dalam hembusan angin sepoi-sepoi. Elia bertemu Tuhan, Musa pun juga demikian, ya. Jadi dalam hal ini bukan dalam angin badai dikatakan, ya. Kalau kita melihat di sini, ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini, ya, pada ayat yang ke-10. Ya, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan juga membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuh, ya kan, perhatikan. Dia bilang bahwa dia seorang diri, dikatakan. Lalu dikatakan lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalui angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Perhatikan di sini, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ya, dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler seperti itu, ya, yang hebat itu, maka dikatakan tidak ada Tuhan di dalamnya. Nah, ini adalah bicara tentang bagaimana dalam hembusan angin yang sepoi-sepoi, yang kadangkala hanya biasa saja, ya. Lihat, kadangkala Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam peristiwa yang luar biasa, tetapi juga perhatikan bahwa Tuhan juga menyatakan kasih-Nya dalam hal yang biasa. Begitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita bicara tentang mujizat, ya, ada hal-hal yang terjadi di mana seseorang mengalami kesembuhan, seseorang mengalami kuasa Tuhan, ya, melalui hal-hal yang spektakuler, ya, diarahkan tangannya, numpangkan tangannya, didoakan, sembuh. Bisa terjadi hal-hal yang demikian. Tetapi juga ada hal-hal di mana Tuhan juga bekerja dalam keadaan yang tadi dikatakan dalam peristiwa Elia. Pada waktu api berjalan tidak ada Tuhan, ya kan, di dalamnya. Waktu mulai badai begitu besar tidak ada Tuhan. Tetapi waktu angin sepoi-sepoi, Tuhan bicara kepada Elia. Nah, jadi di dalam kesempatan ini juga kita bisa melihat bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa saja pun, kadangkala Allah juga menyatakan kasih-Nya dan menyatakan kuasa-Nya. Nah, itu sebabnya dalam keadaan di mana kita sedang ada dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin kita ada di rumah, tidak bisa bersama di gereja dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita, tetapi Tuhan bisa kok menyatakan kuasa-Nya, Tuhan bisa kok menyatakan mujizat-Nya, Tuhan bisa kok menyatakan kesembuhan-Nya dimanapun kita ada. Artinya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya, sehingga kita tidak mendorong diri kita, memaksa diri kita seperti peristiwa-peristiwa yang mungkin pernah terjadi di masa sebelum pandemi COVID-19 yang ada, di mana kita mengalami sesuatu yang spektakuler. Kita merasakan pujian penyembahan bersama di gereja, dan kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa menjamah hati dan hidup kita yang ada. Lalu kita merindukan hal itu kembali di masa-masa sekarang ini. Saya mau katakan, tunggulah sampai pada waktunya Tuhan. Artinya di dalam kesendirian kita pun, di rumah kita, di kamar kita pun, Tuhan juga bisa kok menyatakan apa yang menjadi kehadirannya, apa yang menjadi lawatannya, apa yang menjadi mujizatnya, apa yang menjadi kuasanya. Haleluya. Inilah yang bisa kita pelajari. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, sebagai hal yang kedua, mari kita belajar menemukan Tuhan kembali di dalam apapun yang menjadi keadaanmu. Haleluya.
Ya, jadi saya tidak bisa beralasan karena keadaan saya yang positif COVID yang ada, maka saya harus beristirahat. Dan gampang saja bagi setiap buat saya, kepada setiap Bapak Ibu Saudara, saya tulis di wall Facebook saya dan berkata, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, minta maaf karena saya terkena COVID-19 positif, maka saya istirahat. Bukan saya banget, ya. Jadi bukan saya banget. Saya tidak bisa seperti itu. Jadi saya akan tetap melayani Tuhan dalam keberadaan saya, dalam keterbatasan saya tetap, ya. Jadi bantu doa juga Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mau memproklamkan untuk program Abang Jago, ya, program Anda bertanya, Alkitab ngejawab, ya, dimana dalam kesempatan itu jika Anda mengalami kuasa gelap, ya, itu yang akan saya lakukan. Tetapi bantu doa, saya lagi terus berdoa. Dalam kesempatan minggu ini rasanya belum, ya, tetapi saya persiapkan sedemikian rupa. Nanti saya juga akan ada breakpoint di dalamnya. Saya akan tunjukkan orang-orang yang pernah saya layani dalam pelayanan pelepasan, dan di situ nanti kita akan berdiskusi, ya. Bapak Ibu Saudara bisa langsung bertanya dan saya akan coba menjawabnya, atau kalau tidak dalam kesempatan itu, dalam kesempatan kemudian pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan kuasa okultisme dan kegelapan, nanti saya akan menjawabnya. Puji Tuhan. Jadi itu adalah hal yang kedua. Yang ketiga selanjutnya, yaitu apa yang harus kita lakukan, yaitu siap untuk apa? Untuk ditugaskan kembali. Nah, itu dia, ya. Yuk kita lihat kembali dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 nih Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di situ ada tugas yang seharusnya dilakukan oleh Elia. Nah, itu yang saya bilang ketika saya mengalami positif COVID-19 ini, saya tahu masih ada banyak tugas saya yang harus saya kerjakan. Sebagaimana Elia dikatakan dalam ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael sebagai raja atas Aram. Ini tugas yang pertama nih, dia harus mengurapi Hazael. Yang kedua, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Tugas kedua Elia adalah mengurapi Yehu cucu Nimsi, ya, sebagai raja. Yang ketiga tugasnya adalah, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Haleluya. Yang ketiga, dia harus mengurapi Elisa untuk menggantikan tugas daripada Elia. Nah, ini yang saya mau katakan, bagaimana caranya kita bisa mengalami bangkit daripada apa yang menjadi tekanan mental, apa yang menjadi gangguan dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mau katakan, istirahat, ya, istirahat sejenak, ya, lalu relax di dalamnya. Yang kedua, belajar untuk apa? Rediscover God, artinya menemukan Tuhan kembali, ya. Jadi ini penting sekali untuk kita adakan rediscover God, ya. Yang ketiga selanjutnya, selain menemukan Tuhan, lalu kita juga harus belajar untuk siap dalam penugasan kembali, ya, yaitu bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk tugas-tugas yang ada. Itu yang saya bilang. Saya bilang sama Tuhan bahwa masih ada tugas-tugas saya dalam karunia yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan kuasa kegelapan, kuasa okultisme, berangkat dari firman Tuhan. Saya harus untuk tetap melakukan hal tersebut. Nah, inilah hal-hal yang menjadi dorongan dalam kehidupan daripada Elia. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya untuk kita bangkit mengatasi apa yang menjadi keletihan secara mental yang ada, yaitu membangun hubungan kembali, ya. Ini penting sekali, ya. Bagaimana akhirnya Elia pun juga dia harus kembali membangun hubungan secara dengan orang lain maupun dengan Tuhan, ya. Ini penting sekali. Sudahlah, kita ini tahu bahwa keadaan yang ada hari-hari ini kadangkala kita tidak mengerti. Tiba-tiba ada orang yang sakit, bahkan kita tidak mendengar dia sakit, bahkan pada kesempatan besoknya atau sorenya kita dengar dia sudah dipanggil Tuhan, ya. Artinya apa? Sudahlah, dalam kesempatan hidup ini yang hanya seketika ini, jangan terus kita simpan apa yang menjadi dendam, apa yang menjadi kecewa. Kita nggak pernah tahu hidup kita yang ada, tetapi saatnya lah kita untuk
untuk membangun kembali hubungan yang ada dengan sesama manusia, membangun hubungan dengan Tuhan secara baik, sehingga kita boleh mengalami pemulihan. Haleluya, amin, puji Tuhan ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kembali kita boleh ada. Dan saya mau menyapa dulu buat setiap Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Puji Tuhan ya, buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah setia bersama di dalam kesempatan pagi hari ini, di mana kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang ada. Tentunya ini menjadi satu sukacita yang luar biasa ya buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih buat Ibu Lydia Magdalena, buat Ibu Rini Senduk, begitupun juga buat Bapak Dani Chandra maupun juga Ibu Sumiatun, lalu juga Ibu Natali, Ibu Dita Ambunan, maupun juga Ibu Neni, maupun juga Oma Frida ya, dan juga yang lainnya tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih buat kebersamaan yang ada. Tetap sukacita ya, tetap sehat ya, jangan takut. Prinsipnya bukan jangan takut, senang-senang aja lah ya dalam hidup ini. Makanya itu yang saya bilang, relax, rest ya kan, istirahat ya, lalu mulai bicara tentang apa yang tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan keberadaan daripada Elia ya. Mulai lakukan perjumpaan dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan ya, mencari wajah Tuhan. Lalu selanjutnya juga belajar untuk apa? Untuk kita siap dalam penugasan kembali ya, dalam tugas-tugas kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai apapun ya, kembali kita fokus ya, sehingga kita tidak hanya merasa bahwa waduh ini COVID-19 ini begini dan begitu dan sebagainya. Puji Tuhan, saya bersyukur dalam anugerah Tuhan mengalami kesempatan ini supaya saya bisa bersaksi. Ini loh, saya juga alami loh. Selama 12 hari saya tidak menggunakan yang namanya obat antivirus ya, karena saya tidak tahu bahwa saya adalah seorang penderita COVID-19 positif. Setelah tanggal 12 dan hasilnya tanggal 14 saya tahu, dan kemarin saya baru dapat obat-obatan antivirus yang ada ya. Tetapi puji Tuhan, seperti yang Bapak Ibu saudara lihat, saya ngomong lancar, sehat dalam kasih karunia Tuhan. Karena prinsipnya itu yang tadi saya katakan, ada saatnya saya istirahat, ada saatnya saya mencari wajah Tuhan, ada saatnya saya katakan sama Tuhan, saya mau ditugaskan kembali Tuhan. Saya tahu tugas-tugas hidup saya masih banyak, saya harus melihat ya, yang saya selalu bilang, saya mau melihat cucu dari anak-anak saya, ya kan, seperti itu. Lalu juga saya siap untuk apa? Untuk bertemu, melakukan pelayanan kepada setiap jiwa-jiwa yang ada. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, saking semangatnya kita udah lewat jam 7 ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Di hari yang baru ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, memberkati setiap Bapak Ibu Saudara dalam segala aktivitas hidup mereka yang ada, bahkan dalam setiap kegiatan hidup mereka, dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Mereka sehat, mereka tetap bersukacita, bersyukur, dan kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Karena kami tahu ada Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Jika sesuatu Tuhan izinkan, kami tahu Tuhan juga yang memberikan solusi, Tuhan juga yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan kemampuan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang kekurangan Tuhan limpahkan dengan segala kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa memberkati buat segala kegiatan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, bersama dalam keluarga, bersama dengan suami, istri, anak, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Dagang mereka diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, dan kesehatan mereka pun dijagai dan diberkati Tuhan. Berkati buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, berkati buat setiap pemimpin-pemimpin jemaat yang ada, berkati buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, berkati juga buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur buat Indonesia. Kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, berkati juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin, berkati juga para menteri, berkati juga para kepala daerah, berkati TNI Polri, berkati para medis, dokter, perawat, suster,
brother. Tuhan berkati setiap mereka, berkati para relawan yang ada. Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Biarlah kiranya dilalukanlah COVID-19 ini atas bangsa kami Indonesia. Mampukan setiap warga negara Indonesia yang ada, bahkan di dalam pelaksanaan vaksin pun kiranya itu dapat terlaksana dengan baik. Kami lepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan atas kesehatanmu, atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ingat, hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Dan ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai bagi saudara, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.